Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dosen yang kami hormati dan teman-teman semua mata kuliah hukum intelektual yang kami cintai. Izinkan kami dari kelompok 5 memperkenalkan diri. Saya sendiri Abdul Rozak. Kemudian ada Bang Rusgiarto, Bang Logan, dan Bang Faisal, serta ada Sri Kandi kita, Elisa dan Alifa. Pada kesempatan ini akan membawakan materi diskusi pemalsuan tentang merek. Mengawali diskusi atau presentasi ini, kami supaya lebih semangat lagi, izinkan saya membacakan pantun. Makan gudeg di tengah sawah, memandang padi dan berlimpah. Cakep. Supaya acara mendapat berkah, mari kita buka dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, rekan MC tolong di-share materinya. Ya, sebagaimana teman-teman kita ketahui, di era globalisasi ini begitu mudah kita mendapatkan informasi, orang juga begitu mudah mendapatkan berbagai merek. Di sisi lain juga negara-negara berkembang sedemikian kreatif. Salah satunya kreatif yang negatif adalah adanya pemalsuan merek. Untuk itu kami persilakan Kak Alifa untuk menjelaskan apa itu tentang merek. Baik, pengertian merek sendiri adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf atau angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang atau jasa. Merek dibagi menjadi dua, yaitu merek dagang dan merek jasa. Adapun hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Ya, Bang Faisal, silakan untuk menambahkan penjelasan tentang fungsi merek. Baik, siap Bapak. Untuk fungsi merek ada 4, yaitu yang pertama, menunjukkan asal barang pada konsumen. Yang kedua, sebagai pembeda produk. Yang ketiga, menjamin kualitas produk. Dan yang keempat adalah alat promosi. Sekian Bapak. Ya, sangat jelas ya tadi fungsi merek. Mungkin untuk lebih mempertajam tentang kasus pemalsuan merek, kami harapkan Bang Rusgiarto bisa menjelaskan salah satu contoh kasus yang lagi viral beberapa waktu yang lalu di Yogyakarta. Terima kasih. Kami mengangkat kisah nyata dari pemalsuan merek. Ada kapur ajaib bagus. Jadi di sini pemilik toko ditawari oleh distributor lain dengan merek kapur ajaib bagus, tapi harganya lebih murah. Karena kecurigaannya langsung dilaporkan ke distributornya, di mana dia sudah menjadi pelanggan. Terus kemudian oleh Satreskrim Polresta Yogyakarta itu diadakan penggerebekan karena adanya laporan tersebut. Didapati ada seorang ibu rumah tangga yang membeli kapur tulis biasa, terus kemudian dicelupkan di larutan insektisida. Di sini ada pelanggaran yaitu pemalsuan merek di keuntungan ekonominya dilanggar karena menjual produk palsu dengan harga yang lebih murah. Terima kasih. Ya, barangkali dari Kak Elisa bisa memaparkan kasus yang disampaikan Mas Rusgiarto ini dipandang dari pelanggaran merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Kami persilakan. Izin. Untuk pelanggaran merek, pasal 11 ayat itu termasuk pasal 11 ayat 1 UU nomor 20 tahun 2016 yang menyatakan setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar yang sudah terdaftar akan
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Yang kedua, masih dengan pasal yang sama, terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang produksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau paling banyak 2 miliar. Yang ketiga, pasal 100 ayat 3 yang mengganggu yang menyebabkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan, gangguan dan menyebabkan kematian akan dipidana paling lama 10 tahun atau paling banyak denda 5 miliar. Terima kasih. Ya. Dari contoh kasus yang disampaikan Bang Ersa tadi dan pasal yang diduga akan dikenakan kepada pelanggar tersebut, di sini barangkali ada pertanyaan atau pendalaman dari teman-teman yang lain. Bang Faisal barangkali. Siap, Bapak. Saya ingin mengajukan pertanyaan, Bapak. Yaitu yang pertama itu, apakah distributor kapur baru tersebut itu bisa dipidana, Bapak? Dan kemudian yang kedua itu, kira-kira dari sekian banyak pasal yang mengatur tentang pidana pelaku kapur baru tersebut itu, kira-kira mana Bapak yang pantas untuk pelaku tersebut? Apakah pasal 100 ayat 1 atau pasal 100 ayat 3, Bapak? Dan yang terakhir, itu kira-kira pembeli dari kapur baru tersebut itu apa bisa dikenain pidana, Bapak, tentang pembelian barang KW atau barang palsu gitu, Bapak? Ya, demikian, Bapak. Ya. Sekian, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus dari Bang Faisal ini ya. Jadi kalau orang itu memperdagangkan atau mengedarkan barang palsu, ini dari Undang-Undang MIG ya, Undang-Undang tentang merek dan grafis ini, maka bisa diancam di pasal 101 ya. Di sini bahwa setiap orang yang memperdagangkan barang atau jasa yang diduga mengetahui bahwa barang itu palsu, maka diancam pidana 1 tahun atau denda 200 juta. Kemudian pengenaan pasal tadi adalah tergantung kalau dari kasus yang dipaparkan Bang Rusgiarto tadi bahwa orang tersebut adalah memproduksi dari kapur biasa, kemudian dikasih warna yang mirip dengan kapur bagus, kemudian diberikan desinfekta ya untuk sebagai racunnya, maka itu diancam di pasal 100 ayat 1. Jadi diancam dengan pidana 5 tahun atau paling besar 2 miliar. Akan tetapi bila penggunaan kapur tersebut itu mengakibatkan gangguan kesehatan, maka diancam dengan pidana 10 tahun, denda 5 miliar. Sedangkan yang pengguna atau user, yang pembeli, maka justru tidak kena ancaman pidana, tapi malah justru mendapatkan perlindungan sebagai konsumen. Dari penjelasan ini teman-teman, apakah ada pendapat lain atau pertanyaan lain? Kami persilakan. Bang Logan barangkali. Saya ini Pak, pertanyaannya sudah hampir sama seperti Bang Faisal tadi Pak, sudah ditanyakan tadi. Ya, yang apa itu? Coba diulangi pertanyaannya. Yang ini Pak, tentang perlindungan konsumen. Apakah ada perlindungan konsumen kepada pemilik toko yang curiga kepada produk kapur ajaib tersebut? Karena menurut saya itu bisa merugikan konsumen, Pak. Ya. Dari pertanyaan Bang Logan ini, Bang Ersa bisa membantu menjelaskannya? Ya, tadi sudah sempat dibahas sama Bang Rozak bahwa justru pemilik tokonya itu mendapat perlindungan konsumen, dilindungi oleh undang-undang. Karena apa? Karena dia merasa dirugikan membeli atau ditawari dengan barang palsu. Sebenarnya distributor harusnya tidak seperti itu. Gitu, ya, Mas Logan. Ya, iya, terima Pak. kasih. Sekali, Pak. Cukup jelas, Mas Logan? Ada sanggahan? Ya, ya. Kalau sudah jelas, barangkali Kak Elisa bisa menyimpulkan dari kasus yang dipaparkan
Bang Rusgiarto tadi dan juga pertanyaan Bang Faisal serta penjelasan dari saya tadi, kira-kira kesimpulannya seperti apa dari analisa hukumnya? Atas perbuatan FT pada kasus ini, pemalsuan merek kapur ajaib, bila terbukti bersalah, maka yang bersangkutan akan diancam pidana pasal 100 ayat 1 UU nomor 16 dengan penjara 5 tahun atau dengan denda paling banyak 2 miliar. Dan berdasarkan pasal 100 ini, bila jenis barang yang dipalsukan mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan, gangguan lingkungan hidup atau menyebabkan kematian, akan dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 5 miliar. Ya, saya kira cukup jelas ini kesimpulan yang disampaikan Kak Elisa. Mengakhiri diskusi kita paparan ini, kami tutup juga dengan pantun ya. Sedap rasanya soto Banjar bila dimakan dengan sambalnya. Walau acara hanya sebentar, semoga kenangan selama-lamanya. Terima kasih. Cakep.